Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih membahas kemerdekaan, menyesuaikan dengan bulannya, bulan Agustus. Kalau minggu lalu kita belajar merdeka dari penjajahan harta dan tahta, malam ini kita belajar membebaskan diri kita dari pengakuan dan kemasyhuran, dari validasi dan popularitas. Ini saya sisipkan tema ini karena kelihatannya hari-hari ini kita perlu membebaskan diri dari dorongan untuk terkenal, dorongan untuk viral, dorongan untuk di-like, di-komen, dan lain sebagainya. Ini kelihatannya gairah untuk populer itu sekarang meningkat banyak. Semua orang berlomba-lomba ingin segera terkenal, ingin segera viral. Yuk malam ini kita belajar itu ya. Apa enggak boleh Pak terkenal? Boleh, nanti kita belajar itu ya. Tapi masyhur yang bagaimana, populer yang bagaimana? Kalau dalam hikmah kitab hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada satu hikmah yang saya ingat, bunyinya begini. Itfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Kuburlah dirimu dalam bumi yang dalam, fi ardil khumul itu di bawah tanah, karena sesuatu yang tidak ditanam secara dalam ya tumbuhnya tidak akan sempurna. Ya ini maknanya spiritual, tapi bisa juga kita pakai sehari-hari. Kalau untuk makna spiritual ya arahnya mesti ke zuhud. Tapi kalau kita pakai sehari-hari, hikmah ini bisa bermakna yuk mematangkan diri dulu, yuk mendidik diri dulu, yuk mengupgrade diri kita dulu sebelum kita muncul keluar. Biar nanti keluarnya sempurna, biar nanti populernya populer yang sejati, tidak sekedar populer dengan bantuan AI. Jadi kalau memang kamu ingin terkenal, terkenallah dengan kapasitasmu, kemampuanmu yang sebenarnya ya memang pinter sih, ya memang hebat sih, ya memang karyanya luar biasa sih. Jadi bukan karena sulapan, bukan karena acting saja, bukan karena yang tidak seharusnya. Itu makanya harus rela terkubur dulu. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Jangan kesusu. Kalau hanya sekarang ya mungkin kita ini masih begini-begini, masih belum pantas terkenal, belum pantas diikuti orang, belum pantas
untuk dipuji. Tapi setelah kita mendidik diri, mengasah diri, tidak harus kita kejar popularitas, itu akan datang sendiri. Jadi caranya begitu. Cuma belakangan banyak orang yang terjajah oleh ambisi untuk terkenal dan diakui. Nah, malam hari ini kita belajar itu ya. Ini bukan kok larangan terkenal, tapi terkenal yang sehat, populer yang sehat. Ya mungkin malam hari ini di antara yang hadir atau yang mendengarkan ada nanti yang jadi artis, jadi idola, jadi apalah nanti ya di bidangmu masing-masing. Godaan untuk terkenal itu nanti besar. Baik, bismillah kita mulai belajar tentang pengakuan dan kemasyhuran, tentang validasi dan popularitas ini. Saya awali dari quotes-nya Zhuangzi. Kata dia yang mengejar popularitas dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan jati dirinya, bukanlah seorang yang bijaksana. Jadi, ada orang yang saking inginnya diakui, saking inginnya dikenal, saking inginnya populer, akhirnya mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya sendiri. Dia tidak nikmat, dia tidak nyaman, dia merasa bukan dirinya, tapi banyak yang muji dia, banyak yang menganggap dia hebat, besar, luar biasa. Akhirnya tiap hari dia acting, tiap hari dia pura-pura, biar tetap dipuji, padahal dia tidak nyaman dengan itu. Nah itu kata Zhuangzi, ini bahasanya masih halus ya, dia bukan orang yang bijaksana. Orang ingin dikenal itu kan ingin membuat dirinya sendiri berharga. Lah kok malah yang dikorbankan dirinya sendiri. Kita ingin dikenal itu kan biar menikmati fasilitas hidup terkenal, terus kita nyaman, bahagia. Lah kok kita sengsara, susah demi populer, demi kita terkenal. Maka tidak bijaksana. Logikanya kebalik. Jadi kata Zhuangzi, dia yang mengejar popularitas dengan mengorbankan jati dirinya, bukan orang yang bijaksana. Ada quotes lagi yang mungkin menarik ya. Uang adalah mata-mata, mata uang kok mata-mata. Uang itu mata uang ekonomi. Kalau popularitas itu mata uang sosial. Dengan uang kita bisa membeli barang. Dengan popularitas kita bisa dapat macam-macam. Perhatian, akses, pengaruh, status, legitimasi, dan lain sebagainya. Kalau kalian dikenal orang itu kadang-kadang dapat fasilitas macam-macam. Dimudahkan. Kemudian kalau ngomong dipercaya, dapat legitimasi. Dapat status yang tinggi. Kalau kemana-mana dicarikan tempat yang enak. Itu popularitas. Kalian dapat banyak. Kalau uang kan dapat barang. Tapi kalau tidak hati-hati, baik uang maupun popularitas bisa menjebak kita. Apa yang awalnya manfaat buat kita, kita jadikan alat untuk kebahagiaan kita, bisa nanti kemudian terbalik. Alat itulah kemudian yang menggunakan kita. Jadi, gadget ini alat kita. Tapi hari ini banyak orang yang terbalik. Dia diperalat oleh gadgetnya. Jadi, dia tidak mau kemana-mana ketika gadgetnya, ayo main dong, sebentar ini HP-nya masih lowbat, tak cas dulu ya. Kamu tergantung HP. Mau ada apa-apa ya kamu sekarang tergantung HP.
Kadang-kadang hal baik kita tunda, kita pending, tidak jadi kita lakukan hanya karena sinyalnya lemot. Ya, ada banyak hal yang begitu. Jadi yang awalnya kita itu harusnya yang memperalat, tapi kemudian terbalik, kita jadi diperalat. Ada di situ saya tambahkan popularitas itu. Kita itu kan biasanya menggunakan popularitas untuk menyampaikan gagasan. Jadi kayak saya bikin kajian misalnya, ngaji ini itu ya untuk menyampaikan pikiran, gagasan. Tapi kalau tidak hati-hati, sekarang ngajinya terkenal, misalnya banyak yang membicarakan, terus mulai bisa memperalat saya, memperalat kita. Jadi terus pikirnya begini, ini jangan sampai besok orang lupa atau ngaji kita ini tidak terkenal lagi. Ngaji kita harus terkenal terus. Akhirnya apa? Isunya harus isu yang begini loh, yang terkenal itu. Kita mulai diatur sudah. Temanya ini saja, itu yang disukai orang. Yang tema-tema kayak gitu tidak usah Pak, itu tidak banyak orang suka. Itu kita mulai diperalat. Jadi awalnya ngaji itu asik-asik aja, alah tema apa saja, oke lah, jalan lah. Tapi begitu lama-lama terkenal, kita mulai disetir oleh popularitas itu. Temanya begini-begini Pak, kalau tema-tema gini itu orang senang. Jadi terbalik akhirnya kita diperalat oleh popularitas itu. Itu kayak kalian misalnya, apalah kalian misalnya ada yang terkenal jadi mahasiswa yang soleh misalnya. Terkenal jadi mahasiswa yang soleh itu kan asyik. Kemana-mana orang menghargaimu, menghormatimu, kan begitu. Kamu bisa memanfaatkan popularitas itu. Tapi bisa pada akhirnya terbalik. Status jadi mahasiswa yang soleh itu terus jadi beban buatmu. Kemana-mana kamu acting jadi orang soleh. Jadi, wah, mau apa-apa, saya kan mahasiswa soleh ini. Wah, terus ini. Ya alhamdulillah kalau tercegah dari hal-hal yang jelek. Kadang-kadang kamu menyiksa diri dalam banyak aspek. Jadi, ya, kadang mau apa saja kamu, jangan saya kan anak soleh. Gitu. Kamu susah sendiri. Terbebani oleh status bahwa kamu soleh. Mungkin juga kamu nanti dibilang anak baik, kamu kan anak rajin. Itu kan mulai status itu membebanimu pada akhirnya. Jadi jangan dikira populer itu selalu enak gitu. Kayak saya ini banyak orang, wah Pak Faiz itu kalau ngomong kalau ngomong lembut, soft spoken semacam itu lah. Itu kalau tidak hati-hati bisa jadi beban. Nanti saya mau teriak, katanya orang soft spoken, maksud saya teriak. Kan nanti jadi begitu, jadi beban. Akhirnya saya diperalat, akhirnya saya tidak boleh teriak. Maksud Pak Faiz teriak-teriak, tidak pantas. Harusnya soft spoken terus, jadi akhirnya kalau ngomong dilembut-lembutkan. Assalamualaikum, ini tidak seru. Kamu diperalat akhirnya oleh statusmu, oleh posisimu, oleh popularitasmu. Begitu kamu dilabeli anak gaul, wah kamu kan anak gaul, wah kamu tiap hari nyari referensi yang gaul hari ini apa ya, dan saya harus begitu. Jadi popularitas itu kemudian jadi bebanmu. Wah ini santri ngaji filsafat nih. Wah mulai kamu kalau ngomong di filsafat kan wis. Gayanya diruwet-ruwet. Wah mahasiswa filsafat Itu yang sering kita lakukan hari ini. Akhirnya hidup kita itu acting saja. Tidak genuine. Tidak apa adanya kita. Itu dan model seperti ini hati-hati, kita gampang dijebak orang gara-gara itu. Dijebak orang itu ya orang akan pakai senjata
popularitasmu. Misalnya kamu dikenal orang yang dermawan misalnya, ya orang akan mendekat padamu muji-muji, "Oh, Bapak ini dermawan sekali ya, Pak. Kalau bantu orang ikhlas sekali." Gitu. Terus pas mau pamit, 100 ada toh, Pak, gitu. Wah, sudah kamu kepepet sudah. Sudah terlanjur dipuji. Kalau tidak dipinjemi gimana, dipenjemi gimana? Kamu terjebak di situ. Karena selama ini kamu acting saja. Dan itu berat. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi uang itu mata uang ekonomi, popularitas itu mata uang sosial. Tapi hati-hati, ada banyak manfaatnya populer, jebakannya juga mengerikan. Maka kalau ada yang tanya, apakah populer itu memang masalah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ini kita perhatikan ya, kapan populer itu masalah. Ada populer itu memang akibat. Jadi saya punya karya, ternyata karyanya bermanfaat, terus orang mengakui karya saya, akhirnya saya populer. Jadi ini wajar kalau ini sehat saja. Tapi biasanya kalau sudah populer, kalau tidak hati-hati masuk ke yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan akibat. Kalau yang kedua jadi tujuan populer itu. Karena sudah terlanjur populer, maka saya mencari-cari cara agar tetap populer. Takut kehilangan popularitas. Kalau normal sih tidak apa-apa, tapi kadang-kadang orang mengorbankan nilai, mengorbankan kualitas demi popularitas. Sudah dikenal sebagai penulis misalnya, tadi kan punya karya, manfaat, diakui, terus populer. Akhirnya apa? Dia punya prinsip ini, mumpung saya populer, jangan sampai nanti saya kehilangan popularitas ini. Terus bikin tulisan terus-terusan, ketika idenya macet ya ada AI, ada apa gitu, terus minta tolong atau nyuruh orang nuliskan atas nama dia dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar aku tetap populer. Kalau yang kedua ini mulai bahaya. Harus hati-hati di yang kedua ini. Di yang kedua ini kadang orang mengorbankan nilainya, mengorbankan jati dirinya, mengorbankan kualitas asal populer. Kayak kalian mungkin yang punya konten ya. Begitu bikin satu konten kok viral. Wah, cepet-cepet channelmu kamu monetize kan. Setelah dimonetize tidak pernah viral lagi. Terus kamu nyari segala cara biar tetap viral terus. Kadang-kadang ya bikin hoax, kadang-kadang bikin clickbait yang membuat orang ketipu dan lain sebagainya. Tidak masalah, yang penting viral. Kalau sudah di yang kedua ini, mulai bahaya, hati-hati. Kalian sudah mulai kena jebakan popularitas. Sekarang popularitas itu jadi tujuanmu. Masyhur itu jadi tujuanmu. Kadang-kadang kamu dipermainkan oleh konten-konten kreator yang sering bikin kampus terbaik, terus ustadz paling idola, terus kan kamu terus, wah saya kok tidak masuk hitungan itu. Jadi kamu kan bingung sendiri. Kok kalah terkenal aku, kok kalah gitu. Terus lama-lama kamu gimana caranya saya harus tetap terkenal, mulai bahaya. Jadi popularitas sekarang jadi tujuan. Kalau popularitas itu hanya akibat saja, efek saja, masih aman. Tapi begitu jadi tujuan, ini harus sudah mulai hati-hati. Ada lagi yang ketiga, kalau ini sudah tidak hanya mulai bahaya, ini sudah berbahaya. Sudah sangat bahaya untuk hidup kita. Apa? Popularitas kita jadikan ukuran untuk menilai. Jadi ini kita merasa berharga kalau followernya banyak. Kalau yang menggemari banyak. Kalau yang menyukai kita banyak. Ini sudah mulai. Jadi benar salahnya diri kita,
baik buruknya diri kita, kita ukur dari sejauh mana orang mengapresiasi, nge-like, sejauh mana orang komen, sejauh mana orang menyetujui, dan lain sebagainya. Jadi popularitas itu jadi sumber nilai diri kita. Ya di situ saya kasih rute ya. Awalnya biasanya, awal itu kan kalau ada orang menyukai karya saya senang. Nah ini awalnya begini, normal, popularitas sebagai akibat. Tapi terus biasanya masuk ke yang kedua. Ini popularitas sebagai tujuan. Saya ingin orang selalu suka karyaku. Aku harus terkenal terus. Ini yang kedua. Pada akhirnya terjebak di yang ketiga. Kalau aku tidak terkenal lagi, kok tidak ada orang mengapresiasi karyaku lagi, berarti aku ini tidak berharga. Hargaku itu, nilaiku itu ya ketika diapresiasi banyak orang, dipuji banyak orang. Dan kesitulah kita menuju terus menerus. Kalau bahasa hari ini kita mencari validasi terus, mencari pengakuan terus, mencari jempol terus, mencari like terus. Di titik inilah nanti yang kita sebut popularitas, kemasyhuran itu sudah menjajah jiwa kita. Hidup hanya untuk populer. Sampai di titik seperti kata Zhuangzi tadi, kita melupakan diri kita. Apa keinginanku yang sejati? Apa hakikat kedirianku? Kemana sih hidup ini sebenarnya menuju? Tidak pernah kita pikir. Kita hanya mencari validasinya orang, mencari fans, mencari penggemar terus menerus. Dan jangan salah, hidup seperti ini tidak enak pasti. Jadi berarti apa? Apakah populer itu pasti masalah? Tidak. Tidak semua popularitas itu bermasalah. Jadi kalau dirancang pakai positioning ya, tidak terkenal itu tidak masalah. Terkenal juga tidak masalah. Tapi kalau ada orang ingin terkenal, mulai masalah. Harus ditanyakan, ini motifnya apa, tujuannya apa. Atau orang merasa butuh popularitas agar dirinya berharga, ini mulai masalah. Jadi popularitas itu kalau dulu teman-teman pernah belajar di ngaji kita ya, Epikuros, hedonisme, epikureanisme. Itu kan Epikuros itu membagi kebutuhan itu ada 3 level. Kebutuhan yang natural, necessary, ada kebutuhan natural, unnecessary, ada kebutuhan unnatural dan unnecessary. Jadi ada kebutuhan itu natural, necessary. Kita perlu makan, perlu minum, itu alami saja, biasa. Orang kayak gitu ya tidak salah, tidak dosa sedikit pun kalian ingin sandang, pangan, papan yang baik, itu normal. Punya tempat tinggal, punya pakaian, punya makanan untuk hari ini, itu normal. Tapi nanti ada jenis kebutuhan natural tapi unnecessary. Unnecessary itu tidak harus begitu. Kebutuhan makan itu natural, necessary, tapi kebutuhan makan di restoran mewah itu natural tapi unnecessary. Alami, tapi tidak harus begitu. Kalau uangnya ada, tidak apa-apa. Kalau tidak ada ya jangan. Itu unnecessary. Tidak harus. Jadi punya baju oke saja, natural saja, tapi baju yang harganya 3 juta ke atas untuk levelmu ya. Bukan level yang kaya-kaya, itu mungkin unnecessary. Tidak perlulah sampai segitunya. Punya HP yang untuk komunikasi, hari ini kan HP kebutuhan kita semua, ya natural saja.
Tapi HP yang harganya sampai 50 juta, kemarin ada yang ratusan juta saya tengok online itu. Ya, HP ratusan juta itu saya tidak membayangkan. Mungkin kamu belum nulis, sudah nulis duluan dia. Langsung isi pikiranmu langsung ditransfer ke situ. HP ratusan juta, itu mungkin bagimu unnecessary. Tapi bagi orang yang ingin cuci uang mungkin ya enak lah beli habis gitu. Jadi, dan yang ketiga ini ada kebutuhan yang, kalau yang natural and necessary itu kan lihat situasi ya. Kalau situasi memungkinkan ya boleh saja sih. Tapi kalau enggak usah membayangkan itu, enggak usah melakukan itu. Ada yang ketiga, ini sama sekali enggak usah dipikir. Namanya unnatural dan juga unnecessary. Antara lain apa? Popularitas. Jadi popularitas itu populer, tidak populer, masyhur, tidak masyhur, itu jangan diposisikan sebagai kebutuhan. Posisikan saja sebagai efek hidup ini. Sebagai akibat saja. Jadi jangan ditarget. Ya, populer ya alhamdulillah, tidak populer juga tidak apa-apa, yang penting aku hidup yang benar, hidup yang baik. Nah, itu jadikan efek saja. Oke ya, jadi ini ada 4 posisi kalau ada yang tanya, penting atau tidak populer. Jadi tidak terkenal itu tidak masalah. Terkenal juga tidak masalah. Tapi kalau ada orang ingin terkenal, coba ditanya kenapa, motifnya apa, itu nanti menentukan apakah itu positif apa negatif. Saya ingin terkenal Pak, biar nanti bisa dipercaya orang, terus kalau saya pinjem-pinjem nanti dipinjemi misalnya, itu motif namanya ya. Jadi coba kamu kejar motifnya apa, ingin terkenal. Atau yang keempat, kalau ini masalah, kalau ada orang ingin, Pak saya ingin populer, biar hidupku ini bernilai. Nah, ini salah konsep sudah dia. Itu ya, saya tidak tahu kalian ada di mana. Kalian tidak terkenalkah? Atau sudah terkenal? Atau ingin terkenal? Atau butuh terkenal? Sebagian besar kita itu ya, ingin terkenal. Jangan-jangan ada yang sudah butuh terkenal. Butuh terkenal itu berarti popularitas sudah jadi kebutuhan tadi. Kayak yang natural, necessary tadi. Itu sudah mulai masalah kalau sudah di situ ya. Jadi boleh terkenal, boleh tidak terkenal, tidak apa-apa. Boleh kok ingin terkenal asal alasannya pas. Tapi jangan sampai terkenal itu jadi tujuan final hidup kita. Kalau sudah ini masalah. Baik, ya tema malam hari ini mungkin mirip ya dengan tema minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas kekayaan, terus kalian ala Pak bahas kekayaan, wong saya kekayaan aja ndak punya. Hari ini bahas popularitas, kamu mungkin juga gitu, ala Pak populer apa saya itu. Ndak ada yang kenal saya misalnya. Ya ndak apa-apa, ini buat sangu ya besok. Kalau kalian sudah turun beneran di medan, di lapangan itu tetap akan ketemu fenomena-fenomena semacam ini. Jadi ketenaran yang paling berbahaya bukan ketika banyak orang mengenal kita, tetapi ketika kita membutuhkan banyak orang untuk merasa bahwa diri kita ini berharga. Komentarnya orang kita pakai sebagai standar sepenuhnya untuk menilai diri kita. Suka atau tidak sukanya orang kita pakai sebagai ukuran berharga atau tidaknya diri kita. Ini yang bahaya di situ. Nanti kita jelaskan kenapa kok yang seperti itu bahaya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengapa sih orang itu kok cenderung ingin terkenal, ingin dikenal, ingin populer.
Yang pertama, kalau ini yang paling dasar ya. Kita itu makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain untuk bertahan hidup dan merasa aman. Jadi ini sudah di banyak teori disebut ya, kita itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu memerlukan orang lain untuk hidup nyaman. Kita pertama-tama ingin diterima sebagai anggota masyarakat kita, diakui. Jadi, dimanapun itu ya, mungkin di kampus, mungkin di kampung, kita ingin diterima sebagai bagian dari mereka. Selain itu, setelah diterima, aku juga ingin direkognisi. Direkognisi itu dianggap bernilai. Apa pentingnya kita dianggap bernilai? Biar masyarakat tidak gampang-gampang menyingkirkanku. Karena aku ini penting, aku ini berharga. Kalau masyarakat sudah senang padaku, mengakui aku, posisiku di tengah masyarakat aman. Kenapa aku perlu diterima posisiku di tengah masyarakat? Karena kita punya fitrah sosial. Jadi akarnya di situ. Sakit rasanya kalau kita diabaikan orang lain. Wong yang lain diundang tahlilan kok saya tidak ya. Oh itu sakit hati kamu kan. Bukan urusan makanannya, ini kamu merasa tidak dihitung oleh masyarakatmu. Yang lain dapat undangan pernikahan, kok saya tidak. Jangan-jangan nggak dianggap teman ini. Jangan ini. Ada yang begitu. Kenapa? Karena kita ini punya fitrah sosial, anggota masyarakat. Nah, untuk menegaskan bahwa masyarakatku menerimaku, maka kalian ingin menunjukkan aku ini penting loh. Aku ini hebat loh. Rugi kalian tidak ngajak aku. Masyarakat ini turun levelnya kalau saya dikeluarkan tidak di sini. Di situ orang mulai berlomba menegaskan nilai penting dirinya, mulai mengejar popularitas, pengakuan. Jadi popularitas itu satu bentuk perluasan dari kebutuhan kita untuk diakui sebagai anggota masyarakat. Jadi ini yang pertama ya. Jadi kita ini makhluk sosial yang ingin diakui. Untuk bisa diakui, kita ingin melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa diri kita penting sehingga nanti kita direkognisi. Inilah akar yang pertama. Kenapa orang kok ingin populer, ingin terkenal. Akar kedua, kenapa orang ingin terkenal, diakui? Ini kita sebut ya, ada satu teori namanya self-determination theory. Tokohnya namanya Edward Deci dan Richard Ryan. Teori self-determination itu isinya begini. Manusia itu punya 3 kebutuhan psikologis dasar. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, kompetensi, competence. Yang ketiga, relatedness. Jadi, mental kita itu perlu 3 hal untuk merasa eksis. Yang pertama, otonom. Otonom itu merasa punya kendali atas hidupku. Orang itu kalau merasa kok aku diatur-atur terus, kok diarah-arahkan terus, tidak seneng aku itu. Kenapa? Orang punya kebutuhan otonomi. Jadi kalian kok diarahkan terus diatur terus mesti jengkel. Nanti mau keluar masjid mau pakai sandal orang kaki kanan dulu mas, kaki kanan dulu mas, itu yo jengkel ya kadang. Malah masa harus kanan gitu.
Saya dulu pernah ngalami begitu, ada teman naik bis sama kondekturnya disuruh kaki kiri dulu. Bisnya agak jalan dikit. Kiri dulu mas, kiri dulu mas. Dia ngotot. Enggak ah, saya muslim yang baik kok. Ya melangkah ya kaki kanan dulu. Ya sudah, begitu kaki kanan dulu, dik, jatuh dia, guling dia. Ya di samping mungkin dia ngatur-ngatur aku mahasiswa, hanya connect saja ngatur aku. Nah, ini yang disebut otonomi. Orang itu tidak senang kalau diatur-atur. Dia ingin aku sendiri yang ngatur hidupku. Itu kebutuhan psikologis. Sudah. Yang kedua, kompetensi. Merasa mampu, itu menggembirakan jiwamu. Ternyata aku bisa ya. Oh, itu senang dirimu. Itu kebutuhan psikologis. Apa saja sudah. Sekedar makan pakai sumpit. Itu kan simpel itu. Tapi begitu kamu bisa kan senang itu. Bisa juga ternyata makan pakai sumpit. Kemarin hanya ngelihat saja orang terus susah ya itu. Ketika susah terus alah pakai sendok lebih enak. Padahal ya tidak bisa saja dia. Nah, itu karena tidak bisa, sekarang bisa. Dia bilang, oh enak pakai sumpit loh. Gitu. Jadi, kompetensi jadi bagian kepuasan jiwa kita, kebanggaan psikologis. Yang ketiga, relatedness. Merasa terhubung dan diterima orang lain. Ini juga membahagiakan. Aku punya teman banyak, yang teman banyak itu menerimaku. Itu relatedness. Jadi ini juga sumber kebahagiaan dasar. Connected, competence, otonom. Nah, validasi sosial populer itu berhubungan dengan relatedness ini. Menegaskan bahwa aku diterima oleh masyarakatku, oleh kelompokku. Bagaimana kerjanya self-determination theory itu? Ya, kita itu membentuk pandangan jiwa kita membentuk self-image tentang aku itu apa dan bagaimana, itu ya biasanya dengan merespon masyarakat. Jadi kita itu sejak kecil belajar tentang diri kita dengan cara melihat tanggapannya orang tentang kita. Kalau orang bilang, wah anak pinter ini. Nah, kalau banyak orang bilang begitu, biasanya terus kamu merasa pinter beneran. Ah, aku ini ternyata memang anak pinter kok. Jadi identitasmu, self-image-mu, formasi dirimu itu sebenarnya kamu dapat dari mana? Lebih banyak mendengarkan komentarnya orang. Jadi coba kamu tiap hari dibilangin dasar anak nakal, dasar anak tidak pinter, dasar itu. Kamu akan membangun image, wah aku itu tidak pinter, ternyata aku itu nakal ternyata. Jadi tiap hari bapakmu bilang waktu pulang, wah bocah ganteng, dia ganteng. Sejak kecil kamu dibilangin ganteng terus, ya kamu akan merasa bahwa saya itu ganteng loh. Meskipun kalau sudah berkaca mungkin ceritanya beda. Tapi kamu sudah menginternalisasi kualitas dirimu, antara lain saya ganteng. Sebaliknya juga begitu, kalau ada yang bilang, ah kamu itu jelek, apa orang kampung jelek, lama-lama kamu menginternalisasi itu. Jadi ternyata komentarnya orang itu yang membentuk diri kita. Disitulah kemudian kita ingin mengejar pujiannya orang. Kita nyaman dengan kalau orang mengunggulkan kita. Kita ingin populer dengan cara yang kita inginkan. Itu nanti teorinya namanya self-determination theory. Pada akhirnya, kemudian kalau orang memuji kita, kita merasa diri kita hebat. Kalau orang cuek pada kita, kita merasa jangan-jangan aku ini tidak penting, tidak berarti. Jadi ini kadang-kadang nilai kita terus kita dasarkan pada penilaiannya orang.
Bayangkan kalau kalian masuk circle yang orang tidak kenal kalian, itu kan kalian bisa terlantar, tidak dipedulikan, dicueki, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu masuk ke circle yang orang banyak kenal kamu, begitu kamu datang, wah sehat, wah gembira, seneng. Kamu diakui kehadiranmu. Itu zaman dulu saya sering ngalami yang seperti itu. Masuk ke circle yang tidak banyak orang kenal saya. Dulu pernah saya alami lama sebelum ada ngaji filsafat itu. Satu ketika kajian bulan Ramadan sore-sore di satu masjid. Itu undangan jam 4, saya datang jam 4. Masih belum ada orang, sepi. Akhirnya saya nongkrong depan masjid sendirian nunggu orang datang. Ustadznya nunggu jamaahnya. Tapi peristiwanya lebih ngeri lagi. Setelah itu ada anak muda takmir, kelihatannya mau noto-noto tiker itu, mau siap-siap karena mau ada pengajian. Dia dengan santainya noto, kan tidak kenal saya, jadi tidak bisa merekognisi saya. Ya dia begitu lihat saya, dia apa? Mas, mbok ini dibantu, bantu tiker. Iya. Terpaksa akhirnya ustadznya ikut bantu gelar tiker sebelum pengajian dimulai. Jadi, kenapa? Tidak kenal dia. Ya tidak salahnya dia, mau tidak kenal. Oh tidak ngerti. Jadi itu pahitnya tidak dikenal. Itulah kenapa orang ingin terkenal. Oh, saya cerita-cerita begitu banyak. Saya pernah dulu diusir dari ruang diskusi hotel oleh satpam. Karena dia tidak kenal. Jadi kasusnya sama. Diskusi, saya narasumber, terus break isoma, semua keluar. Masih tinggal saya sendiri di ruang ballroomnya, ruang diskusinya, terus saya masih nulis-nulis itu. Tiba-tiba ada satpam masuk. Mas, jangan main-main di situ. Nanti. Lah dia, kenapa begitu? Oh dia tidak kenal saya. Jadi, itu kan kalian kalau digitukan egomu naik kan, terus kamu marah. Loh, dia tidak salah, tidak kenal. Kamu kan tidak bisa bilang, apa tidak tahu saya? Apa kan itu kan tidak begitu. Ya memang dia tidak tahu. Jadi itulah kenapa nanti orang terus ngejar terkenal. Karena dikenal itu enak. Itu loh. Jadi itu ya dasarnya yang pertama, self-determination theory. Yang ketiga, kenapa orang ingin terkenal? Nanti ada identity theory. Sheldon Striker. Kata dia, identitas seseorang itu sebagian terbentuk melalui peran sosial yang dia jalankan. Jadi seseorang itu memposisikan diri, oh saya guru, saya intelektual, saya pemimpin di sini, oh saya itu budayawan. Karena orang selalu begitu, mengidentifikasi dirinya. Nah, ada kalanya seperti saya tadi, orang tidak mengakui identitas itu atau tidak tahu identitas itu. Sehingga kemudian dia tidak dihargai sebagaimana posisi yang dia bayangkan. Wah, itu dia mesti gelisah. Kenapa? Dia sudah terlanjur mengidentifikasi dirinya. Misalnya ya, oh saya ini di antara teman-teman ini itu leadernya loh, saya itu pemimpinnya. Yang lain itu banyak yang ikut saya saja. Kamu sudah terlanjur mengidentifikasi diri begitu. Itu di momen apapun kamu akan memposisikan dirimu jadi leader, jadi pemimpin. Kok satu ketika anggotamu kelakuannya kok tidak menghormatimu, tidak menghargaimu, tidak memposisikanmu tinggi, kalian akan gelisah luar biasa. Kan aku pemimpinnya di sini. Kok orang-orang cuek padaku, akan begitu.
Kan aku ini ustadz, kan aku ini kiai, kan aku ini guru, kan aku ini bapaknya, kan aku ini itu. Kamu akan begitu. Itu yang disebut identity theory. Itulah kenapa orang cenderung ingin dikenal. Jadi biar apa? Biar identifikasi diriku sukses. Karena ya seperti tadi, wong narasumbernya kok dianggap anak kecil main-main misalnya. Itu kan tidak enak. Maka lebih enak. Nih, narasumber ini. Gitu-gitu. Ustadznya ini. Lebih enak. Ya meskipun tidak vulgar. Kadang-kadang ya kalian menjelaskan dirimu dengan caramu. Yang penting identitasmu diakui. Kamu tidak bilang sih kalau kamu pinter agama, tapi terus posting tentang agama, tentang kitab, tentang itu. Wah. Yo, saya itu kalau agama tidak terlalu pinter sih, tapi kalau sekedar pendapatnya Ibnu Arabi di kitab khusus itu, wah saya hafal lah kalau setengahnya. Saya itu gayamu kan begitu. Itu sebenarnya diam-diam ingin dikenal. Jadi ingin dikenali. Itu identity theory. Itu yang kedua. Terus, kenapa orang ingin dikenal? Nah, ini ada teori lagi. Ini pokoknya untuk teman-teman mahasiswa. Kalau butuh teori untuk skripsimu ya, atau tesis, disertasi, tinggal kamu cari nanti. Ada namanya self-discrepancy theory. Nah, ini diawali begini, ini yang punya teori Higgins. Kata dia, kita itu punya 3 konsep diri. Yaitu actual self, yang kedua ideal self, yang ketiga out self. Diri yang aktual, diri yang ideal, diri yang seharusnya. Misalnya, aktual self, diri yang aktual. Oh, saya sekarang hanya dosen biasa. Saya sekarang ya mahasiswa semester 4. Nah, itu diri yang aktual. Ada diri yang ideal. Diri yang ideal itu, saya itu ingin jadi pemikir yang dosen, yang terkenal, yang berpengaruh, yang karyanya banyak, level internasional, itu ideal saya. Oke ya. Jadi ada aktual, ada ideal. Kayak kalian, Pak, saya itu ingin jadi mahasiswa ya Pak, yang kutu buku sekaligus aktivis. Ilmunya dalam tapi sekaligus aktivitas sosial, pemberdayaan masyarakatnya. Itu idealnya begitu. Nanti ada out self. Out self itu saya seharusnya sudah sampai mana sekarang. Saya tadi idealnya jadi dosen level internasional diakui oleh dunia. Ya seharusnya saat ini saya itu sudah punya 3 atau 4 karya internasional. Tapi kenyataannya belum. Kayak kalian tadi, faktanya saya semester 4. Ideal self-nya saya ingin jadi mahasiswa yang bla 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 bla. Kenyataannya ya seharusnya kalau saya ingin jadi mahasiswa sehebat itu ya IPK saya minimal 3,5 lah misalnya. Nah itu out self. Kenyataannya ternyata juga masih sekedar 3,0 misalnya. Nah ini out self. Saya seharusnya sudah sekian tapi masih sekian. Jadi konsep diri kita itu pertarungan 3 ini. Kenyataan diriku sekarang apa? Kemudian ideal selfku apa? Harusnya aku sudah sampai mana? Ini silakan kamu tanya dirimu ya. Nah, masalah muncul kalau jaraknya terlalu jauh. Pak, saya pingin lulus tercepat, terbaik. Ideal saya begitu. Kenyataannya saya terancam DO sekarang. Nah, harusnya saya itu sekarang sudah mulai skripsi, tapi tidak bisa. Nah, itu ya bedanya.
Actual self, ideal self, dan out self. Pak, saya ingin punya keluarga yang bahagia, yang kaya raya, punya anak banyak, dan lain sebagainya. Ideal self. Kenyataannya sekarang kuliah tidak selesai-selesai, padahal usia saya sudah banyak. Out self-nya, harusnya saya itu sudah selesai kuliah, kemudian sudah punya pekerjaan mapan, dan sekarang saatnya bekerja, tapi belum. Nah, itu out self. Orang kalau jaraknya terlalu jauh antara ideal dan out self-nya, ya stres, tidak puas, frustasi, merasa bersalah, merasa gagal, merasa malu. Ini self-discrepancy, ada jarak diri yang terlalu jauh. Hubungannya apa dengan popularitas? Di antara ideal kita mungkin ada yang ideal self-nya adalah populer. Pak, saya ingin jadi penulis populer. Saya ingin jadi konten kreator populer. Saya ingin, nah, ini berarti ideal self-mu. Saya ingin jadi orang penting yang diperhatikan banyak orang. Ideal self-mu. Nah, kemudian untuk mencapai ideal tadi kan jaraknya jauh. Oh, misalnya saya ingin jadi konten kreator populer. Follower saya yo minimal 1 juta lah, Pak. Misalnya. Kamu lihat, itu Pak, channel sebelah saya itu sudah 5 juta. Saya kok masih belum ada 100 ya, Pak. Ini kan jauh kamu. Nah, akhirnya apa? Saya harus lebih terkenal lagi, lebih terkenal lagi. Gimana caranya saya lebih terkenal? Pada akhirnya terus kamu mengejar itu. Terus besok kamu nyampe 1 juta. Tapi channel sebelahmu lebih dari itu. 5 juta misalnya. Kamu nyampe 5 juta, channel sebelahmu 10 juta. Jadi kamu ngejar terkenal itu tidak ada akhirnya. Apa batasnya orang terkenal? Sulit. Gitu loh. Batasnya berkembang terus. Jadi ada jarak kamu kejar. Kemudian kamu dapat. Begitu kamu dapat, standarnya naik. Jaraknya muncul lagi. Kamu kejar lagi. Dan tidak ada akhirnya. Jadi ini namanya self-discrepancy theory. Jadi jarak antara actual self dan ideal self. Juga out self yang jauh. Jadi kamu ngejar sesuatu yang tidak ada batasnya. Jadi populer itu kan sulit. Ada titik berhentinya. Lanjutkan. Masih ada teori lagi. Tidak apa-apa lah kita belanja teori malam hari ini ya tentang popularitas. Ada teori dari Charles Cooley, namanya Looking Glass Self. Looking Glass Self ini isinya I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. Nah, ini harus pelan-pelan membacanya ya. Aku bukan seperti yang aku pikirkan tentang diriku. Aku itu juga bukan seperti yang engkau pikirkan tentang diriku. Aku itu seperti bayanganku tentang pikiranmu terhadapku. Levelnya 3 itu. Bayanganku tentang diriku, bayanganmu tentang diriku, bayanganku tentang pikiranmu tentang diriku. Yang banyak mempengaruhi kita yang ketiga ini. Menurutku, aku pinter. Menurutmu, aku itu biasa-biasa sih. Tapi yang lebih sibuk di pikiranku adalah bayanganku tentang anggapanmu terhadapku. Kalau dalam bayangan, ini teman-teman mesti nganggap aku bodoh ini. Mesti teman-teman nganggap aku tidak pinter ini. Justru itu yang lebih sibuk di kepalamu.
Ini namanya looking glass theory. Kita hanya bercermin pada orang-orang sekitar kita untuk memahami diri kita. Jadi dalam diri kita ada cermin sosial. Kita melihat diri kita melalui bayangannya orang lain. Kita tidak hanya ingin dikenal, tapi kita juga ingin tahu bagaimana orang mengenal kita. Di situ terus orang mengejar validasi. Kenapa sih kadang-kadang yang ngasih jempol kontenmu lumayan loh jumlahnya, tapi kamu gelisah masih nunggu komentar. Dari komentar itulah nanti kamu membayangkan pikirannya orang tentang dirimu. Misalnya, yang nge-like 100, tapi hanya ada satu komentar yang bunyinya, alah konten kayak gini aja dipublish. Itu lebih menggelisahkan satu konten ini, karena dari satu komentar itu kamu terus membayangkan orang lain mesti melihatku begitu. Sementara yang nge-like yang banyak tadi itu mungkin luput dari perhitunganmu. Jadi kita itu lebih disibukkan oleh bayangan kita tentang komentarnya orang lain tentang kita. Jadi misalnya kalian apalah pakai baju yang kalian merasa salah kostum misalnya. Kamu masuk ke ruangan merasa ini orang kostumnya begini, kok saya begini sendiri ya. Kamu kan sibuk, ini mesti orang nganggep saya ndak tertib, nganggep saya ndak pinter, nganggep saya. Kita disibukkan oleh anggapan orang lain tentang kita. Itu pun bukan anggapan pastinya orang lain. Bayangan kita tentang anggapan mereka. Orangnya sendiri kalau ditanya, mohon maaf ya mas, saya salah kostum. Alah pak, enggak apa-apa kayak gitu. Di sini biasa saja orang salah. Orangnya biasa. Tapi kan sebelumnya pikiran kita itu, wah ini mesti saya dianggap enggak tertib, enggak menghargai, enggak menghormati. Bayangan kita. Itu yang sering jadi penghalang kita. Ini hubungannya dengan popularitas tadi. Kita disibukkan oleh bayangan kita tentang anggapan orang lain pada kita. Ini mesti orang-orang nganggap saya ceroboh ini. Nah, itu bayangan kita. Ah, ini mesti orang-orang nganggap saya ndak hati-hati kayak gini. Oh, teman-teman sudah lulus semua, tinggal saya. Itu mesti kalau saya ke kampus, mesti semua mata melihat dengan hina, dengan rendah, bahwa saya mahasiswa. Itu kan bayangan kita. Saya sudah usia sekian belum nikah-nikah. Ini mesti kalau saya pulang kampung semua orang tatapannya penuh tanya, kapan nikah, kapan nikah. Itu bayangan kita. Jadi ini yang dimaksud teori dari Kuli ini. Kenapa orang ingin dikenal ya? Karena dia biasanya disibukkan oleh bayangan-bayangan dia tentang pikirannya orang tentang dirinya. Oke, ternyata bukan bayanganmu tentang dirimu atau pikirannya orang tentang dirimu, tapi bayanganmu tentang pikirannya orang tentang dirimu. Jadi ada dobelnya, makanya sering disebut ini teori tentang cermin sosial. Lanjut. Ada teori lagi, tidak apa-apa, bisa nanti sampai jam 10 kita teori-teori, biar kamu bosan. Ada lagi namanya terror management theory. Greenberg, Pisinski, tulisannya ya itu huruf konsonan semua kecuali yang terakhir. Dan Solomon. Jadi kenapa orang terkenal? Karena manusia sadar dirinya terbatas. Kita akan mati, besok tidak ada. Dan ini menggelisahkan. Lah terus gimana caranya mengatasi keterbatasan itu? Antara lain dengan cara apa? Terkenal.
Kalau kamu terkenal, ya kamu akan diingat orang sampai besok. Gambarmu ditempel di mana-mana. Suaramu masih terdengar meskipun kamu sudah tidak ada lama. Jadi kemasyhuran itu bisa jadi namanya keabadian simbolik kita sebagai manusia. Iya, tubuh saya mati, tapi nama saya tetap harum. Nah, itu namanya teror manajemen teori. Kok ada terornya, Pak? Iya, kamu diteror oleh kegelisahan bahwa hidupmu itu fana. Kamu sekarang ada, besok tidak ada. Wah, kamu ketakutan. Waduh, saya nanti tidak ada. Gimana caranya biar saya masih tetap ada? Antara lain, ya banyak jalannya, tapi antara lain dengan cara membuat dirimu terkenal. Sehingga besok waktunya kalian tidak ada, tetap simbol kehadiranmu masih ada. Nah, ini namanya teror manajemen teori. Ada banyak sih yang dilakukan orang untuk membuat dirinya abadi secara simbolik. Jadi berarti ada banyak hal ya teman-teman yang mendorong kita untuk ingin terkenal. Jadi kalau ada di antara kalian, Pak saya kok ingin terkenal ya Pak, senang saya Pak kalau dikenal orang, senang saya kalau masyhur, itu wajar. Alasannya banyak. Tapi tadi ya, pastikan motifmu jelas dan positif. Jangan salah mengelola popularitas itu. Jangan menganggap popularitas itu sepenuhnya adalah nilai dirimu. Tuh, nanti di situ yang sering jadi masalah. Baik, teori-teori sudah ya. Biar kalian tidak capek mikir teori. Sekarang kita mulai mendalami konsep popularitas itu. Jadi popularitas itu dari semua uraian tadi kan ada unsur biologisnya, ada unsur psikologisnya, ada unsur sosialnya, ada unsur egonya, ada unsur eksistensial, dan yang terakhir ada unsur performatifnya. Ini kesimpulannya ya dari tadi uraian panjang lebar aneka ragam teori tadi. Unsur biologisnya apa? Saya itu manusia membutuhkan kelompok. Nah, ini biologis. Natur, fitrah. Saya tidak bisa sendirian. Ini unsur biologis. Ada unsur psikologisnya. Saya ingin diterima. Itu psikologis. Kalau kita ditolak, sakit jiwa kita. Ditolak kerumunan kita itu menyakitkan. Padahal mungkin kadang-kadang kita itu ingin menyendiri. Tidak ingin bercampur ke kerumunan. Tapi ketika kita terang-terangan dikucilkan, tetap kita akan merasa sakit. Kenapa? Itu dimensi natural psikologis kita. Ingin diterima. Yang ketiga, saya ingin diakui. Nah, ini sosial sudah. Direkognisi bahwa kamu ada dan penting, itu sosial. Jadi tidak ada yang lebih menyakitkan ketika kamu berkumpul dengan orang lain tapi dianggap tidak ada. Kan ada istilah itu, wujuduhu ka'adamihi. Adamu seperti tidak ada. Itu tidak enak. Ngobrol berlima, tapi kamu dicueki. Kamu mau ngomong, tidak didengerin. Atau kamu ngomong satu kata diputus. Kamu ngomong diputus, kamu tidak enak. Baru kamu, saya mau menjelaskan Allah, aku sudah paham maksudmu. Allah itu menyakitkan. Nah, itu yang dimaksud rekognisi. Suaramu tidak didengar, kehadiranmu tidak dihitung. Itu menyakitkan. Jadi mungkin juga kamu disingkirkan ya karena ulahmu sendiri. Meskipun karena ulah kita ya tetap sakit. Tidak enak. Makanya zaman dulu
Di beberapa budaya itu di antara jenis hukuman itu ada hukuman diasingkan. Para pahlawan nasional banyak yang dulu diasingkan. Jadi diputus dari circle awalnya. Memang sakit. Kayak orang harus memulai hidup yang baru. Dan itu berat. Jadi itu fitrah sosial, ingin diakui. Kemudian biologi sudah, psikologi sudah, sosial sudah, ego. Nah, ini nanti mulai lebih tinggi keinginannya. Ingin apa? Ingin dianggap istimewa. Aku itu penting loh. Nah, ini ingin dianggap istimewa. Aku ini luar biasa loh. Orang tidak tahu saja. Rasain saja kalau saya dicuekin. Mereka yang rugi. Ini mulai ego. Jadi, kalau tidak ada saya, Indonesia ini bubar besok misalnya. Contohnya ngono. Ya enggak ya, di circlemu sendiri misalnya. Kalau tidak ada saya, urusan itu tidak beres sejak tadi. Padahal mungkin kamu sekedar misalnya di satu acara kamu hanya bagian di depan salaman kalau ada orang yang datang. Itu pun kamu kan merasa penting. Kalau tidak ada saya, tamu-tamu tadi ngamuk semua, tidak ada yang menghormati kan. Di posisimu yang manapun kamu selalu merasa penting. Itu ego. Jadi aku ini istimewa. Gitu loh. Nah, ini juga bagian dari orang harus kenal aku. Rugi kalau tidak kenal aku. Nah, ini mulai ego sudah. Memposisikan dirimu sangat tinggi, sangat penting, sangat berguna. Ditambah sisi eksistensial. Eksistensial itu tadi, saya takut dilupakan. Saya takut tidak berguna. Saya takut dianggap tidak penting. Itu eksistensial. Egonya muncul, krisis eksistensialnya muncul. Kamu semakin ingin jadi orang terkenal. Akhirnya apa? Dimensi yang terakhir, performatif. Performatif itu saya mulai menata. Gimana caranya orang tahu kehebatan saya. Mulai kamu kayak tadi ya, mulai mengatur penampilanmu, aktingmu, selalu biar kelihatan istimewa, biar selalu jadi pusat perhatian. Itu performatif. Strateginya beda-beda. Ada yang strateginya banyak ngomong. Wah, ada pertanyaan saya Pak, nomor satu ada. Ada yang strateginya diem. Yang lain ramai saya diem. Jadi perhatian. Ini performatif. Karena sudah terlanjur orang melabeli kita. Wah, temanku yang satu ini loh. Anaknya kalem, pendiam. Gitu. Wah, kamu mulai tiap hari aktingmu diem sudah. Tidak ada apa-apa, diem saja. Kamu ingin menunjukkan, saya pendiam loh. Itu kan diam-diam begitu. Itu performatif. Sama antara yang cerewet rame dengan pendiam. Ketika itu di level performatif itu sebenarnya acting yang sama untuk dikenal dan diakui. Sudah terlanjur labelnya pendiam, mbok kamu gatel pengen ngomong pun nanti saja. Saya kan pendiam. Nanti dianggap cerewet lagi susah. Saya sudah terkenal jadi orang pendiam. Ini yang dimaksud performatif. Jadi rutenya orang ingin terkenal itu ya akarnya dari biologis, kemudian psikologis, kemudian sosial, egonya muncul, krisis eksistensialnya lahir dan berpengaruh ke performatifnya. Kelakuanmu sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk ke filsafatnya ya. Kalau tadi kan penjelasan faktualnya tentang fenomena popularitas atau kemasyhuran. Sekarang kita belajar dari para filosof. Saya ambilkan 5 di antaranya yang pernah kita bahas. Yang pertama, ini filosof terkenal
di eranya Socrates dan kawan-kawan, namanya Diogenes. Jadi ada yang menyebut beliau ini pelopor satu aliran namanya sinisisme atau sinisme. Nah, kan ceritanya dulu bolehlah kembali ke sesi ngaji filsafat periode-periode awal itu kita bahas dia. Nah, menurut Diogenes, popularitas itu merepotkan, melelahkan, dan membelenggu kita. Semakin sedikit kita membutuhkan pengakuan orang lain, semakin kita bebas. Tapi semakin kita ingin validasi dari orang lain, semakin kita terikat. Karena kita ingin dipuji orang lain terus, maka kita terikat oleh pujian orang, kita ingin dipuji terus, maka ya kita acting seperti yang diharapkan oleh orang-orang. Wah, ini Diogenes. Makanya Diogenes itu kan dalam ceritanya hidup sangat sederhana. Kemudian kan diceritanya sampai satu ketika ditemui oleh Alexander the Great. Ditemui di tempatnya, dia tidurnya di dalam tong besar itu. Dia tidak ingin punya rumah, khawatir repot. Jadi dia tidur di tong besar itu. Sampai ditawari, wahai Diogenes, kamu pingin apa tinggal bilang saja. Jadi Diogenes di dalam tongnya, kaisarnya di depan dia. Jawabannya Diogenes, saya cuma pingin satu saja, kamu minggirlah. Kamu nutupi tong saya, jadi mataharinya tidak bisa masuk. Jadi rajanya yang menawari, dia cuma minta itu saja, tidak minta yang macam-macam. Itu kalau pakai bahasa tasawuf itu sudah jiwanya sudah sangat zuhud itu. Sudah tidak peduli lagi dengan kenikmatan duniawi. Itu satu ketika dia ke pasar membawa lampu. Waktu ditanya orang, wahai Diogenes, wong yo terang kayak gini, matahari secerah ini, kamu kok bawa lampu ke pasar, kamu nyari apa? Jawabannya dengan, saya nyari manusia. Itu filosofinya dalam ya. Satu ketika ada yang mencela dia. Dasar orang tidak beradab. Kamu kayak anjing saja. Begitu dibilang kamu kayak anjing, dia langsung, orang yang bilang kayak gitu tadi dikencingi. Terus dimarahi kan dia. Oh, kamu malah ngencingi saya. Loh, anjing kan biasanya begitu. Kalau ada orang terus dikencingi, itu Diogenes. Jadi dia hidupnya santai, bebas, tidak bulat. Dia pikiran-pikirannya sering mengkritisi gagasan-gagasannya filosof-filosof agung yang kita muliakan, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Nah, kata dia, di antara orang kurang kerjaan, nyari repot sendiri, nyari penjaranya sendiri adalah orang yang ingin populer. Jadi kayak rumusnya tetap seperti yang di depan tadi ya. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Pak, kalau memang kerjaannya bertumpu pada popularitas, misalnya konten kreator, artis, dan lain sebagainya, apa tidak boleh populer, Pak? Loh, populer itu silahkan saja. Di depan tadi lo ya. Populer itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau nilai dirimu kamu gantungkan pada popularitasmu. Akhirnya apa? Kamu capek menyesuaikan diri dengan maunya orang banyak. Biar kamu populer terus. Dan itu melelahkan. Jadi, kalau ingin terkenal, ya berkaryalah. Yang artis, ya berkaryalah di bidangmu. Bikin lagu, bikin sinetron, bikin konten. Silahkan saja. Yang konten kreator juga begitu. Kamu punya YouTube, ingin viral, silahkan saja. Tidak masalah. Tapi pemaknaanmu terhadap viral dan terkenal itu harus hati-hati. Jangan sampai kehilangan dirimu.
Hanya demi popularitas, seperti Zhuangzi di depan tadi. Kalau tidak, popularitas yang itu mungkin jadi tujuanmu bisa jadi penjaramu. Hidupmu hanya mengejar pujian orang, sanjungan orang. Nah itu, maka kata Diogenes, semakin sedikit kita mengejar pengakuan orang lain, ya semakin kita bebas. Kalau kata para filosof Stoik secara umum, ya ini saya tidak menjelaskan detail satu-satu. Kalau di Stoikisme kan terkenal, hidup ini kalau ingin nyaman dan bahagia, kita harus bisa membagi hal-hal yang dalam kuasa kita dengan hal-hal yang di luar kuasa kita. Bekerja keras, berkarya dalam kuasa kita. Terkenal atau tidak, itu di luar kuasa kita. Orang mengapresiasi atau tidak, di luar kuasa kita. Ngapain kita ribet dengan yang di luar kuasa kita? Jadi kadang-kadang memang orang-orang sedang fokus apa, jadi tidak sempat mengapresiasi karya kita. Akhirnya kita tidak terkenal, ya sudah, ya tidak apa-apa. Yang penting kita pastikan saja karya kita baik, karya kita berkualitas. Hanya itu kuasa kita. Bahwa nanti viral atau tidak, terkenal atau tidak, diapresiasi atau tidak, sudah di luar kuasa kita. Jadi makanya dampak itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita mengejar dampak, ya kita akan kesulitan sendiri. Kenapa? Di luar kuasa kita. Nah itu bahannya teman-teman ya. Karena belakangan saya dengar istilah kurikulum berdampak. Iya. Tapi dampak itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu ikhtiar maksimal. Apakah kamu sudah berupaya maksimal? Sudah, Pak. Hasil dan dampak di luar kuasa kita. Kamu sudah belajar? Sudah. Kamu sudah membaca? Kamu sudah siap-siap untuk ujian ini? Sudah, Pak. Ya, silakan berjuang semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Apalagi dampaknya apa? Di luar kuasa kita. Yang dalam kuasamu adalah kuliah sebaik mungkin sehingga dapat nilai tertinggi. Nah, nanti apakah nanti kamu sukses atau tidak? Pada akhirnya di luar kuasamu. Baik, jadi stoikisme. Popularitas tidak usah dikejar seperti tadi ya, dia efek atau akibat saja. Yang bisa kita kejar melakukan yang terbaik. Yang ketiga, kita diingatkan oleh Nietzsche bahwa popularitas bisa jadi lawan otentisitas. Hati-hati terlalu sibuk mengejar validasi orang, kita kehilangan diri kita. Kita tidak otentik jadi diri kita sendiri. Kita tidak memperjuangkan mau kita sendiri, kita hanya mewujudkan maunya orang lain. Jadi ini pesan dari Nietzsche. Kadang-kadang kita itu terlalu menuruti orang, lupa bahwa kita juga orang yang punya kemauan, punya keinginan. Akhirnya kita diombang-ambingkan. Kenapa? Karena orang itu macam-macam. Yang satu ingin A, yang satu ingin B. Jadi kalau kita ingin memuaskan semua orang, itu mimpi. Tidak bisa. Bahkan untuk hal yang paling jelas baiknya pun kadang ya selalu ada orang yang beda pendapat, beda pandangan. Wong sudah baik-baik bersedekah ke orang yang tidak mampu. Loh itu yang komentar jelek juga ada kok. Terlalu sering dikasih manja nanti, males kerjanya mesti. Padahal kita yakin tadi itu pasti baik. Dari sudut pandang orang yang lain bisa jadi negatif. Kamu belajar tekun, oh itu sudah serius tekun baca. Terus tiba-tiba teman, alah serius-serius gitu, tidak menjamin masa depan kita cerah. Ngapain capek-capek? Akan selalu ada.
komentar yang berbeda, pandangan yang tidak sama. Jadi kalau kalian mengejar validasi, ngeladeni komentar, tidak selesai hidupmu. Capek. Itu alasan saya ya. Antara lain kenapa Pak Faiz tidak main medsos, males, capek. Karena kadang-kadang ya, kalau punya medsos mungkin kalian banyak yang curhat, banyak yang tanya. Terus saya jadi harus jawab satu. Kalau tidak tak jawab semua dianggap sombong. Tak jawab sebagian dianggap pilih kasih. Tak jawab semua kok ya capek. Sudahlah, tidak medsosan saja. Tidak apa-apa lagi, tetap tiap minggu sekali kita ketemu. Jadi peringatannya Nietzsche ya. Yang keempat peringatannya Sartre. Kata Sartre, popularitas berarti kita hidup dalam tatapan kendali orang lain. Tidak enak hidup dalam tatapan orang lain itu. Gambarannya sederhana. Kalian kalau tidak ada siapa-siapa kan bisa melakukan apa saja. Kamu nanti pulang ke kamar kos, capek sekali ngaji, baju kamu lepas satu-satu, tinggal celana pendek, kaos oblong, santai. Di sini kamu tidak berani, kenapa? Masih ada orang lain. Makanya kata Sartre, orang lain itu neraka. Hell is other people. Gara-gara orang lain saya harus pakai baju koko, pakai baju ribetnya. Padahal kalau di rumah santai, cuma pakai celana pendek, kaos oblong, bebas. Kalau di rumah di kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi sambil itu. Tapi di depan begitu nyanyi keras-keras, begitu ada orang kan kamu langsung berhenti. Kenapa? Ya malu saya Pak didengar orang nyanyi. Ada malunya, ada takutnya, ada gelisahnya ketika ada orang lain. Jadi orang yang terlalu mempertimbangkan orang lain itu hidup dalam kendali orang lain. Ya bukan berarti tidak boleh mempertimbangkan. Tentu saja kita terbuka, saran, kritik, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus sadar, kita juga manusia yang punya keinginan, juga punya aspirasi, punya pandangan sendiri. Terakhir dari Byung Chul Han, dia bilang, manusia berubah dari subjek jadi proyek. Jadi ini dia membahas era digital hari ini. Kita itu hidup kita semula subjek. Subjek itu mengendalikan keinginan kita, nasib kita sendiri. Hari ini hidup kita jadi proyek-proyek. Proyek ngaji filsafat, kamu sibuk bikin selfie, kamu sibuk bikin konten, kamu sibuk. Lupa substansinya bahwa ngaji ini belajar. Jadi proyek. Mungkin kamu di kampus ya jadi proyek. Yang santri di pondok jadi proyek. Yang apa saja sekarang jadi proyek. Untuk apa? Untuk dipamerkan. Biar terkenal. Oke ya. Jadi maka kamu terus bikin konten yang filosof amatiran. Wah, itu kamu bikin nama begitu. Kenapa? Itu sebenarnya kan kamu ingin terkenal dengan namamu itu. Gitu loh. Santri santai. Wah, terus kamu bikin kayak gini caramu. Jadi proyekmu sekarang. Semua jadi proyek. Pada akhirnya apa? Semua orang kelelahan. Baik, ini. Itu ya pikiran-pikirannya para filosof. Masih banyak pikiran-pikiran yang lain, tapi kan harus kita batasi. Saya ambil satu yang dari agama ya. Ini saya ambilkan dari Imam Ghazali. Ihya. Kita ngaji sebentar tidak apa-apa ya. Judulnya kan ngaji filsafat. Biar tidak ada yang tanya, ngaji kok tidak ada Arabnya sama sekali. Ya tak kasih Arab sedikit. Kalau dalam Islam mengejar popularitas itu disebut hubbul jah. Jah itu posisi, kedudukan.
Nama baik, nama besar itu hubbul jah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, maknal jah, makna dari jah atau kedudukan adalah qiyamul manzilati fi qulubin nas. Tegaknya posisi di hati manusia. Ai i'tiqadul qulubi linatim min nu'util kamali fihi. Maksudnya mantapnya kulub, jamaknya kolab, mantapnya hati banyak orang tentang satu aspek kesempurnaan dalam diri orang itu. Jadi cinta popularitas, hubbul jah, itu berarti banyak orang yakin mantep kita itu penting, kita itu hebat, kita itu luar biasa. Dan itu yang kita kejar. Hubbul jah berarti kita mengejar itu. Terus diingatkan oleh Imam Ghazali, I'lam anna man ghalaba ala qalbihi hubbul jah, barang siapa yang hatinya dikuasai oleh cinta pada kedudukan atau posisi, soro maksurul hammi ala muraatil kholqi, maka perhatiannya akan terbatas, terfokus pada mencari kerelaan banyak orang. Jadi mencari pujian, mencari sanjungan, mencari kerelaan banyak orang. Mashufan bitawaddudi ilaihim wal muraati li ajlihim. Dia sangat ingin mengambil cinta, mengambil hati mereka dan memamerkan segala yang menarik perhatian mereka. Wala yazalu fi aqwalihi wa af'alihi wa a'malihi multafitan ila ma yu'azzimu manzilatahu indahum. Setiap ucapan, tindakan, amal dia selalu memperhatikan hal-hal yang dapat mengangkat posisinya di hadapan mereka. Wa dzalika badrun nifaqi wa aslul fasad. Kalau orang hanya cinta popularitas, maka badrun nifaq, di situ ada benih kemunafikan, wa aslul fasad, dan dasarnya kerusakan. Jadi ini diingatkan oleh Imam Ghazali ya. Kenapa sih kok disebut benihnya kemunafikan dan dasarnya kerusakan? Ini saya loncati ya, saya lanjutkan dulu. Ini nanti dijelaskan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah, ini saya loncati biar tidak panjang-panjang. Kalian roaming kalau saya ngaji kayak gini. Ya, saya shortcut ke hadisnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, innahu yunbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Sesungguhnya cinta pada kedudukan, cinta pada popularitas itu menumbuhkan sifat munafik seperti tumbuhnya rumput karena air. Kenapa sih kok begitu, Pak? Hubungannya apa, Pak? Senang popularitas dengan munafik. Kata Imam Ghazali, idzin nifaku huwa mukhalafatu dzahiru lil batini bil qauli awil fi'li. Karena munafik itu kan berbedanya yang lahir dengan yang batin, baik kata-kata maupun ucapan.
Jadi orang munafik itu kan sebenarnya aku itu maunya begini loh, tapi orang-orang kok maunya begitu. Ya sudah, saya ikut orang-orang. Sebenarnya saya tidak nyaman begini nih, tapi kok orang-orang seneng, ya sudah saya ikut orang-orang. Kalau ditanya, Pak, jenengan seneng Pak ngaji kayak gini? Seneng, saya itu istiqomah, mantep, enak. Padahal sebenarnya dia tidak seneng, dia tidak nyaman. Itu yang disebut munafik. Lahir dan batinnya beda. Jadi yang mengejar popularitas, yang sekedar ingin dipuji orang, gampang tergelincir ke sifat munafik. Kenapa? Tidak sinkron antara yang dia tampilkan dengan kenyataannya. Karena tadi loh, sudah dikenal sebagai intelektual, terus kalau ngomong diintelek-intelekkan. Padahal aslinya tidak begitu. Jadi, wow ini intelektual besar ini. Padahal aslinya ya tidak intelek-intelek amat. Mungkin intelnya hilang, tinggal teleknya pada akhirnya. Tapi kamu acting terus. Sejak tadi kan saya pakai istilah acting. Acting itu kan yang ditampilkan dengan aslinya beda. Dan itu kan cirinya orang munafik. Makanya di Ikhya disambungkan ke sana. Hati-hati loh. Kalian yang selalu ngejar viral, ngejar popularitas, mudah tergelincir, tidak pasti ya, tidak bisa disebut pasti munafik, tapi mudah tergelincir munafik ketika tidak sama antara aslinya dengan yang ditampilkan, yang lahir dengan batinnya. Ini peringatan dari agama. Oke, berarti harus hati-hati bagi para pemburu popularitas, bagi yang mengejar viral-viral. Jangan sampai kita mengejar populer untuk membahagiakan diri kita, pada akhirnya diri kita yang kalah dan lenyap. Seperti pesannya Zhuangzi tadi. Baik, oleh karena itu, nah ada banyak yang ini untuk introspeksi ya teman-teman yang punya konten, yang artis, yang apa saja. Ini Socratic question toward popularity. Pertanyaan-pertanyaan gaya Socrates kepada orang yang populer. Ini. Yang sudah populer saja boleh tanya ini ya, yang belum tidak apa-apa. Yang belum populer diingat-ingat rumus ini ya. Tanyakan dirimu waktu muhasabah. Yang pertama, alasan populer. Tanyakan kenapa saya ingin dikenal banyak orang. Yang pertama. Yang kedua, tanyakan apa yang saya harapkan setelah jadi populer. Yang ketiga, jika tidak ada orang yang tahu karya saya, apa saya tetap akan berkarya? Yang keempat, tanyakan, saya itu mengejar manfaat atau sekedar mengejar pengakuan? Yang terakhir, tanyakan, kalau popularitas ini tidak memberikan uang, tidak memberi status, tidak memberi pujian, saya terkenal sih, tapi tidak dapat apa-apa dari terkenal itu, apa saya masih menginginkannya? Nah, jawab ya, 5 itu dijawab. Tuh, ujian pertama. Ujian kedua, tanyakan tentang nilai dirimu. Pertanyaan pertama, apa saya merasa lebih berharga ketika banyak orang menyukai saya? Jadi nilai dirimu tergantung orang lain. Jika jumlah pengikut saya tiba-tiba berkurang, apa nilai diri saya ikut berkurang? Kalian melakukan kebaikan, apa kamu merasa kalau tidak diakui orang, tidak diapresiasi, tidak dipuji orang, kamu merasa kebaikanmu tidak berguna, kan begitu? Apa saya cinta diri saya, atau saya sebenarnya cinta citra diri saya saja? Ini dua hal yang berbeda. Apa yang tersisa dari saya
kalau popularitasku hilang? Nah, coba kalian tanya itu ya. Yang ketiga, tanya otentisitas. Apakah saya masih jadi diri saya ketika berada di hadapan publik? Karena ada orang yang kalau di depan orang banyak, dia bagaimana, kalau tidak ada orang, dia bagaimana. Dua hal yang berbeda, itu berarti ada problem otentisitas, bahwa yang tampil di depan orang banyak itu bukan kita apa adanya. Berapa banyak dari diri saya yang benar-benar saya tampilkan. Mungkin tadi kita enggak kok Pak, saya apa adanya tapi 50% saja. Mungkin bisa begitu ya. Itu ditanyakan berapa banyak. Terus kalau saya bicara, saya itu ngomong yang saya yakini benar, apa saya ngomong yang ingin didengarkan orang. Ya karena nyari validasi saja. Terakhir coba tanya, pernah enggak saya mengubah diri saya biar orang perhatian padaku? Coba tanyakan lagi ya. Masih ada pertanyaan lagi, masih banyak. Jadi ini pokoknya kamu muhasabahnya bisa panjang ini. Makanya tak baca cepat. Tentang kebebasan. Apakah saya memanfaatkan popularitas itu atau jangan-jangan saya sudah dimanfaatkan oleh popularitas? Saya dipenjara oleh popularitas. Bisa enggak saya tidak melakukan sesuatu meskipun tahu sesuatu itu mesti nanti akan dipuji orang, diviral orang? Ini daya tahan maksudnya. Bisa enggak saya bilang tidak? Mas, itu nanti kalau diposting viral loh, luar biasa. Enggak ah. Kalau masih bisa begitu, kita masih bisa mengendalikan diri. Bisa enggak saya berhenti ngecek jumlah like dan view? Nah, kalau bisa, kemungkinan kita enggak terlalu peduli viral atau tidak, terkenal atau tidak. Tapi kalau tadi pagi posting baru dapat setengah jam dicek, belum ada yang nge-like. Dapat 1 jam dicek lagi, loh belum juga. Sudah malam dicek, baru 2. 2 itu yang satu teman, yang satu saya sendiri fake account-nya. Nah, nanti bisa begitu. Jadi coba deh, kamu bisa ndak, kalian ndak begitu. Pokoknya saya tahu konten ini bagus ya saya posting. Urusan orang like atau tidak ya monggo sajalah, saya ndak ngejar itu. Kalau masih bisa, kita masih belum ditelan mentah-mentah, belum dikuasai oleh popularitas. Jika tidak ada yang lihat, apa saya masih merasa perlu melakukan hal yang sama? Kalau tidak, ya berarti yang tadi acting saja. Terus, kalau ini lebih penting, tentang kebenaran. Apa saya berani mengatakan sesuatu yang benar meskipun membuat saya tidak populer? Kalau berani, kalian hebat. Pernah enggak saya mengorbankan kebenaran demi mempertahankan citra dan popularitas? Apa saya lebih takut salah atau lebih takut tidak disukai? Kalau kebenaran membuat saya kehilangan pengikut, saya harus milih mana? Kebenaran apa pengikut? Kalau kamu posting itu sebenarnya salah, tapi pengikutmu akan mendukung. Atau kamu posting yang lain, yang itu benar, dan kamu akan kehilangan banyak pengikut. Kamu milih yang mana? Nah ini ngecek ya, sejauh mana kamu ngejar populer atau tidak. Oh masih ada lagi. Wah ternyata masih banyak ya pertanyaannya. Jadi tidak usah populer lah, kerjaan ujiannya banyak. Kalau tentang hubungan, apakah orang di sekitarmu itu mencintaimu atau sekedar senang dengan popularitasmu saja? Suka padamu apa adanya atau suka pada yang populer dari dirimu? Apa kalian masih punya teman yang mengenalmu sejak sebelum terkenal? Atau jangan-jangan temanmu ya setelah terkenal saja? Bisa enggak kamu duduk-duduk nongkrong dengan teman-temanmu tanpa perlu jadi tokoh, tanpa perlu jadi orang terkenal? Atau jangan-jangan sekarang kalau
ketemu temenmu, sekarang posisinya kamu orang terkenal. Cara ngomongnya sudah beda. Jadi kalau ngomong sudah ingin dipatuhi terus, merasa lebih tinggi. Nanti kamu jadi tokoh, bahkan di tengah temanmu. Ada enggak kalian punya tempat untuk jadi manusia biasa saja? Atau jangan-jangan di kamar sendirian pun kamu acting. Saking menghayatinya. Jadi orang terkenal. Coba tanya ya, di hadapan siapa kamu tidak perlu acting? Tidak perlu mencitrakan dirimu. Oke, boleh juga kamu tanyakan yang terakhir, ini juga penting. Apa bagian hidupmu yang tidak perlu diketahui oleh publik? Atau semua kamu buka? Apa kamu merasa harus menjelaskan semua pada orang lain? Bisa tidak kamu menyimpan kebaikan tanpa mempublikasikannya? Sekarang orang kemana-mana kan melakukan apa saja kan dipublish. Jadi kemarin saya ada yang nge-share ke saya, Jumat dia nyemplungkan uang ke kotak itu 2.000. Ya mungkin buat lucu-lucuan. Tapi kan itu namanya mempublikasi. Itu contoh sederhana, kadang-kadang kita hari ini itu sulit melakukan kebaikan tanpa mempublikasikannya. Sekedar di grup WA. Kita ingin semua orang tahu cerita tentang kita. Bisa enggak saya menikmati hidup tanpa harus digelisahkan dengan komentarnya orang lain? Kalau kalian bisa, hebat. Populer tapi tidak haus popularitas. Oke, kalau tidak, yang terjadi ini. Kalian akan kelelahan. Jadi rute dari populer menjadi burnout itu ada beberapa. Pertama, orang populer yang kemudian takut kehilangan perhatian, merasa harus selalu tampil. Akhirnya apa? Hidupnya itu sendiri berubah jadi acting, jadi pertunjukan. Terus dia merasa kurang terus, tidak puas. Ini saya harus tampil lagi, saya harus tampil lagi, saya harus terus, tidak ada akhirnya. Biasanya terus dia sensitif terhadap kritik. Akhirnya sulit membangun hubungan yang otentik. Semua relasinya adalah relasi popularitas tadi yang tidak otentik dirinya. Wong dia tampil tidak sebagai dirinya, tapi sebagai yang diinginkan oleh audiennya. Akhirnya apa? Dia kesepian di tengah orang banyak. Semua orang muji-muji dia, tapi dia sepi. Dia merasa sendirian, merasa tidak dipahami. Dan terus dia lelah. Terus dia mulai tidak suka ini, tidak suka itu. Dan pada akhirnya burn out. Kalau di filsafatnya Byung Chul Han, setelah burn out apa? Depresi. Maka teman-teman jangan heran kan kadang-kadang ada artis-artis. Misalnya dulu ada berita di Korea, artis terkenal, kaya raya. Apa sih yang kurang dari dia? Toh akhirnya sampai bunuh diri, suicide. Kenapa? Burn out. Depresi dia. Jadi popularitas kalau tidak dikelola dengan baik akan membawa kita pada area kelelahan mental, jiwa, pada akhirnya depresi. Maka kalau teman-teman sudah populer, ingat-ingat 8 hal ini. Yang pertama, tetap rendah hati. Mungkin namamu besar, tapi nama besar tidak otomatis nilai dirimu besar. Tetap rendah hati. Yang kedua, tetaplah otentik. Kalian manusia punya banyak sisi kemanusiaan. Jangan hanya sibuk mempertahankan citra diri, tapi pada akhirnya kehilangan diri. Yang ketiga, tetaplah mau dikritik.
Lebih berharga satu sahabat yang berani bilang kamu salah, tapi daripada 1000 pengikut yang selalu bilang kamu hebat. Karena pujian-pujian kamu hebat yang terus-menerus itu tidak membuatmu lebih baik. Tapi temanmu yang berani bilang kamu salah, itu bisa membuatmu introspeksi jadi lebih baik. Jangan kehilangan kemampuan mendengar, karena kadang-kadang popularitas sering membuat orang terbiasa didengarkan tapi tidak mampu mendengarkan. Dia merasa benar terus, yang lain di bawah dia. Terus jangan hanya mengejar perhatian, karena tidak semua yang indah harus diunggah, tidak semua yang terpuji harus diketahui. Jaga batas antara publik dan pribadi. Terkenal bukan berarti semua aspek hidup kita jadi miliknya publik. Tetaplah punya ruang yang tidak dijual kepada kamera, komentar, dan algoritma. Untuk kalian masih tetap bisa menikmati hidup. Dan yang terakhir, gunakan popularitas untuk memberi manfaat. Jangan hanya bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari popularitas ini, tapi apa yang bisa saya lakukan dengan popularitas ini. Itu ya bagi yang terkenal. Jadi besok kalau kalian jadi orang terkenal, ingat-ingat rumus ini. Jadi popularitas adalah ketika banyak orang mengenal kita, sementara kebijaksanaan adalah ketika kita tidak kehilangan diri karena nama itu. Oke, ini masih ada quotes lagi. Jangan mengukur kebenaran hanya dari jumlah yang setuju. Jangan mengukur kebaikan hanya dari jumlah yang menyukai. Dan jangan mengukur kegunaan hanya dari jumlah yang memuji. Semuanya bisa hanya acting dan pura-pura. Jadi cek sendiri sesuai standar yang proper. Kebenaran ada standarnya, kebaikan ada ukurannya, kegunaan ada parameternya. Tidak bisa hanya kita lihat dari jumlah yang setuju. Apalagi hari ini ada model buzzer. Kelihatannya banyak tapi kosong. Yang nge-like puluhan ribu loh Pak, tapi semuanya bayaran misalnya. Jadi kalau kalian ngukur kebenaran, ngukur kebaikan, ngukur kegunaan hanya dari yang like, hanya dari yang komen, yang setuju, yang memuji, ya kemungkinan kalian akan tertipu. Maka jangan terlena oleh penggemar, jangan terlena oleh follower. Saya tambah satu konsep lagi, mungkin ini menarik bagi kalian ya. Bedanya fans and friend. Kita kan ingin populer itu mengejar fans, mengejar penggemar. Ada beda-beda substantif. Fans love you, love what you do. Friends love what you are. Kalau penggemar, dia mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan. Kalau sahabat, mencintai kita apa adanya. Kalau fans, love the person you appear to be. Friends embrace the person you truly are. Penggemar mencintai sosok yang tampak di depan mereka. Kalau sahabat, merangkul dirimu apa adanya. Kalau fans, know your name. Tapi kalau friends, know your story. Kalau penggemar itu hanya tahu namamu saja, terus memujamu. Tapi kalau sahabat, dia tahu ceritamu sejak awal. Maka dia lebih dekat. Fans see the spotlight, friends see the wounds behind it. Penggemar hanya melihat gemerlapnya cahaya,
dirimu, sementara sahabat melihat luka yang tersembunyi di baliknya. Fans want a performance, friends offer present. Penggemar menyuruh kita tampil, tapi sahabat menawarkan diri untuk hadir. Perbanyaklah teman, jangan sibuk memperbanyak penggemar. Karena teman yang banyak akan jadi support system yang lebih kuat untuk hidup kita. Baik, terakhir, popularitas jangan jadi identitas, pujian jangan jadi kebutuhan, pengikut jangan jadi nilai diri, dan perhatian jangan jadi tujuan hidup. Yang tidak primer jangan diposisikan jadi primer. Yang tidak penting jangan diposisikan di penting. Yang hanya efek jangan diposisikan di target. Ini yang jangan kita lupa. Jadi bukan berarti kalian jangan populer, jangan mencari rekognisi, tapi pahami algoritmanya, kemudian gunakan secara tepat. Kalau tidak akan blunder. Kalian terkenal, tapi batinmu tersiksa. Orang mengakui dirimu, tapi kamu kelelahan dan depresi. Banyak orang memuji-muji kamu, tapi kamu kesepian. Maka hiduplah yang lebih hakiki, sesuai jalan yang engkau yakini. Yakini yang terbaik, lakukan juga yang terbaik. Hasilnya apa, efeknya apa, termasuk nanti populer atau tidak, tidak usah jadi bagian dari yang kalian target. Kalau populer, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Baik, saya kira itu ya untuk hari ini. Jadi malam ini kita belajar untuk tidak dijajah oleh keinginan diakui dan keinginan untuk masyhur, populer. Semoga malam hari ini sedikit banyak kita bisa belajar dan menerapkannya untuk hidup kita. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Minggu depan kita akan belajar tentang mengatasi penjajah yang lain yang kelihatannya lebih berat. Bagaimana mengatasi penjajahan dari kerinduan dan kebencian. Wah, kalau dijajah rindu itu kan berat. Kita bahas minggu depan ya. Karena ini sering juga menghalangi langkah kita. Baik, saya kira itu teman-teman. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.